Assalamualaikum seluruh Pak Kris dan Dosan Haji. Jumpa lagi dengan RI King Parks Nusantara Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu keris yang cukup fenomenal dalam dunia perkerisan dan sungguh sangat terkenal namanya dan karismanya tentunya dari zaman Majapahit hingga sekarang. Tidak hanya terkenal karena asal-usulnya yang menurut cerita adalah dari Sunan Kalijaga yang dibabar oleh Empu Supo. Tentunya kita semua sudah sedikit mendapat gambaran bahwa keris apa yang ada di hadapan saya kali ini. Nah, kita lihat satu bilah. Nah, inilah dia. Mari kita lihat bagaimana penampilannya. Keris look 13 dengan ricikan sokokan 2 di tengah. Kemudian ada sekar kacang, jalen dan lambe gajah beserta greneng di gunjonya. Gunjonya sendiri ini ada lekuk 3, lekuk 2 seperti ini, biasanya disebut dengan gonjo wilut ya, tapi ini agak panjang. Jika kita raba pada gonjo ini ya, kalau gonjo wilut itu lurus ya, biasanya hanya 2 lekukan, tapi kalau ini kita raba, ini ada terasa lekukannya. Jadi ada lekukan 3 di sini. Ini biasanya dikenal dengan gonjo kelap lintah ya. Dan ini di ujung gonjo ada tekukan seperti ini. Biasanya dikenal sebagai ciri khas kelap lintah, gonjo kelap lintah Mataram Sultan Agung. Ya, jadi kalau kita baca dari gonjonya, maka bilah keris ini bisa dikatakan cengkoknya cengkok Mataram Sultan Agung. Keris ini memiliki pamor yang kebak seluruh badannya. Kita lihat pamor semacam ini disebut dengan pamor pendaringan kebak yang bermakna sebagai kerejekian, rezeki yang selalu kebak atau penuh, tidak pernah kekurangan, insya Allah, amin. Jadi seluruh Pak Kris dan Dosan Haji tentu sudah mengenal dengan baik keris look 13 dengan ricikan yang saya sebutkan tadi sebagai dapur yang termasuk dapur keris sangkelat. Ini ada beberapa penyebutan sangkelat atau sengkelat, tapi saya lebih enak menyebutnya dengan sengkelat ya. Nah, malam ini saya tidak akan membabar atau tidak membahas tentang keris sengkelat ini sebagai filosofinya atau asal usulnya ya. Saya hanya akan membahas tentang
kondisi keris ini. Apakah ini sebagai keris original Tangguh Mataram Sultan Agung atau hanya sebagai turunannya, atau dikenal dalam dunia perkerisan sebagai putran. Nah, ini bagi yang belum mengenal tentang istilah putran. Putran itu asal katanya putra. Putran atau mutrani itu adalah semacam reproduksi ya, arti katanya. Jadi memang bilah keris ini itu adalah termasuk putran ya, putran Mataram Sultan Agung. Kita lihat kualitasnya, kualitas garapnya. Dari sisi tempaannya jelas dia menggunakan teknik tempa lipat sebagai persyaratan bilah yang disebut sebagai keris. Salah satunya adalah hasil tempa lipat ya. Pamornya sungguh luar biasa, penuh sampai ke gunju-gunjunya ini. Dan saya sangat suka ini ada list hitam di sini ya, sangat rapi, menambah kecantikannya dan cantik tapi gagah berwibawa. Kita lihat pamornya begitu halus sekali ini. Kita raba pun kelihatannya kasar, tapi kalau kita laba ini halus ya. Maka pamor seperti ini biasanya disebut dengan pamor merambut ya, halus seperti rambut ya. Pamor penuh dari bilah sor-soran sampai ke ujung bilah. Ini juga menjadi salah satu keris produk di era Mataram ya. Mataram Surakarta pun masih begini, keris-keris Solo. Ciri khasnya petaringan kepak. Lihat dan ini walaupun putran ya, tapi digarap dengan sangat presisi dan sangat halus, dan saya sangat appreciate dengan keris ini pada empu yang membuatnya. Itu memiliki keahlian yang sudah tingkat dewa ini. Bukan empu kaleng-kaleng ini yang bikin begini. Lihat penempatan pamornya ini ya. Di sisi bilahnya ini tidak sampai nerjang landepnya. Penempaan seperti ini sungguh sangat sulit. Kalau penguasaan teknik tempanya kurang sempurna, biasanya akan nerjang ke bagian landepnya ini, sisi-sisinya ini. Tapi ini tidak ya. Ini kelihatan ini odo-odonya begitu jelas. Jadi keris ini terlihat kekar ya. Nah, istilah keris putran itu ada juga istilah lain
atau hampir mirip ya, hampir mirip, orang kadang salah paham dengan putran dengan apa namanya itu, STW setengah tua. Kalau keris setengah tua itu biasanya keris garap baru tapi menggunakan bahan-bahan keris lama atau bahan tosanaji lama ya. Kualitasnya bagaimana untuk keris semacam itu? Tergantung dari empu penggarapnya. Kalau empu penggarapnya sangat ahli, sudah keras, kelasnya empu dalam atau jero atau empu keraton, ya pasti akan menghasilkan keris yang tosanaji yang sangat luar biasa. Apa contohnya? Contohnya keris yang diagem oleh Kanjeng Pangeran Diponegoro. Itu keris Bondoyudo ya. Itu yang selalu diagem oleh beliau dalam setiap perjalanannya ya. Dan itu membuktikan bahwa keris hasil pembuatan dari campuran bahan keris lama, keris tombak cundrik ya. Itu pun kalau dibabar oleh empu yang mumpuni, tentu hasil kualitasnya akan sangat luar biasa, tidak kalah dengan keris asli atau ori ya. Jadi sedulur keris dan tosanaji, khususnya bagi para pemula, jangan salah memahami ya. Apakah keris putran kualitasnya lebih rendah daripada keris original, atau STW lebih kualitasnya kurang bagus dibanding original? Jangan berpikir seperti itu. Kita harus realistis. Apapun yang dihasilkan, jika pembuatnya itu memiliki teknik yang mumpuni, yang memiliki teknik sudah sempurna, hasilnya tentu sangat luar biasa juga. Jadi jangan kemudian apresiasi kita menjadi berbeda atau kurang menyukai atau apa dengan keris-keris putran dan keris STW ataupun yang keris-keris baru ya, Kamardikan. Coba kita berpikir realistis ya. Sekarang kita harus zaman sudah eranya era nuklir, sudah melewati masa memasuki zaman digital seperti ini. Pikiran kita pun harus menyesuaikan dengan budaya yang ada sekarang, termasuk dalam memandang keris ini sebagai hasil budaya juga. Harus kita terapkan pula cara berpikir kita yang lebih logis, lebih masuk akal. Cerita-cerita mitos, cerita-cerita kepahlawanan, cerita-cerita keampuhan, kesaktian keris, masanya sudah lewat. Ya, walaupun itu tetap hidup dalam alam pikiran masyarakat sekarang, tapi hendaknya kita lebih mengedepankan soal realitas, logika yang dibangun, ya, sehingga kita tidak salah memahami atau memberi makna yang keliru terhadap suatu karya atau hasil budaya. Seperti keris ini, banyak yang masih berpikir tentang kesaktiannya, tentang keampuhannya dan segala macam. Oke, itu tidak salah, ya. Tapi apakah kita mau berhenti di situ untuk memahami atau menghargai sebuah keris? Dihargai karena adanya kesaktian di sana. Apakah itu sudah bisa dibuktikan atau Anda bisa membuktikan hal itu tentang saktinya sebuah keris sekarang?
Saya bukan orang yang mendalami hal-hal yang mistik, atau saya tidak mendalami tentang isian-isian dalam suatu benda ya. Saya cenderung berpikir logis saja. Itu ya yang pikiran-pikiran tentang mengagung-agungkan isian benda, sebuah benda inilah yang kemudian menjebak kita pada pikiran-pikiran yang disebut dengan musyrik segala macam. Ya, menggunakan benda-benda ini untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Memang kalau ahli-ahli itu bisa melakukannya, tapi apakah itu hanya sebatas itu kita menghargai sebuah karya? Coba kita tanya dalam hati kita yang paling kecil. Kita hidup di zaman digital yang sudah tidak lagi menjumpai hal-hal yang bersifat mistik ya. Kalau zaman dulu ceritanya beda. Zaman dulu, zaman masih belum ada komputer, belum ada media elektronik. Tentu saat itu cara berpikir masyarakat bagaimana mengatasi masalah mereka dalam kondisi yang serba terbatas pada zaman itu. Kekuatan mistik dan sebagainya yang mereka anggap dapat menolong atau memecahkan kesulitan-kesulitan terus mereka dalami. Tapi zaman sekarang apakah hal itu masih bisa dilakukan? Orang kita pun bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia ya, dengan orang di seluruh dunia dengan adanya media massa. Kita tidak perlu lagi menggunakan hal-hal mistik untuk melakukan komunikasi dengan yang lain. Misalnya itu salah satu fenomenanya. Banyak hal lain ya. Saya cukup terganggu dengan adanya pemikiran-pemikiran zaman sekarang yang masih cenderung menakut-nakuti, awas pakai keris nanti ini itu. Apakah keris ini berunsur negatif, apakah keris ini berunsur positif, apakah dapat mengganggu kehidupan kita dan sebagainya. Itu saya sungguh tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Masih kita terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu yang nanti akan membawa keris atau hasil karya budaya ini, warisan budaya ini menjadi kehilangan arah sebagai sebuah karya ya. Keris hanya dipandang sebagai suatu hal yang mistik yang dihubungkan selalu dengan hal mistik, sementara cara berpikir, alam berpikir kita sudah jauh mengarah ke hal-hal yang lebih bersifat rasional. Maka jika terus kita menggunakan cara berpikir yang non realistik, maka dia akan kehilangan artinya pada masa-masa berikutnya. So, mari kita berpandangan lebih jernih ya. Nah, ini sedang hujan ini. Dari tadi gunturnya luar biasa malam ini. Hujan deras disertai dengan guntur, atau orang Jawa menyebutnya geluduk, berdentam dari tadi. Ini suasananya cukup connect ya dengan apa yang sedang kita bahas ini. Oke, jadi bagi saya menghargai keris ini atau karya-karya keris Tosanaji yang lain dan sejenisnya, itu memang terfokus pada sebuah karya anak bangsa yang sudah mengiringi perjalanan sejarah bangsa ini ya hingga saat ini.
Ini adalah salah satu karya bangsa original. Sungguh ini adalah karya bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia sekarang yang sungguh tidak ada duanya. Ini sudah diakui sebagai karya anak bangsa Indonesia oleh PBB. Itu salah satu bukti orisinal, otentik, atau yang bisa kita pakai secara akurat untuk membuktikan bahwa ini adalah karya anak bangsa Indonesia. Ya, kita harus bangga mempunyai sesuatu yang diakui oleh dunia sebagai warisan dunia. Ya, ini kebanggaan kita. Ya, jangan dirusak dengan pemikiran-pemikiran yang cenderung non realistis. Ya, nanti akan menjadi kehilangan arahnya seperti tadi saya katakan. Ini harus tetap kita jaga, kita apa yang disebut dengan nguri-uri budaya itu. Ya, kita harus selalu mensupport penggiat-penggiat budaya ini. Termasuk di dalamnya adalah empu-empu yang sungguh berdedikasi menghasilkan karya-karya yang sangat indah, meneruskan karya leluhur. Ini harus kita appreciate sungguh. Ya, kalau kita hanya menghargai, berpikir tentang keris-keris sepuh yang sudah kehilangan masa produksinya itu, terus bagaimana dengan pengembangan selanjutnya? Bagaimana para empu ini harus terus mengelola kehidupannya atau terus menghasilkan karyanya jika mereka tidak dihargai atau tidak kita hargai sendiri? Orang luar di sana memandang keris ini tidak hanya keris-keris sepuh saja. Buktinya negara tetangga kita pesanan untuk keris-keris baru terus ada, dan mereka tidak memasalahkan mau keris sepuh mau keris muda, yang jelas karyanya ini sesuai dengan garapnya, kualitasnya maksimal, ya. Dan kita sendiri sekarang di sini di Indonesia sendiri kok sibuk ya ngurusin keris sepuh katanya nguri-uri budaya, tapi kok urusannya keris sepuh yang meneruskan budaya dipikirkan juga dong, ya kan? Jangan bangga hanya karena memiliki keris sepuh. Banggalah mempunyai keris yang bisa menjadi penerus warisan budaya ini. Ya, ini bukan karena saya mengoleksi keris Kamardikan atau keris Putran atau STW ya, bukan karena itu. Tapi saya birasional dalam berpikir. Saya bukan bisnismen yang bergiat dalam dunia perkerisan ya. Saya tidak membisniskan ini ya. Belum, mungkin suatu ketika jika situasinya sudah berbeda, karena saya hanya seorang karyawan, mungkin ada masa pensiun kemudian situasinya berbeda, nah, kita bisa juga beralih menjadi seorang bisnismen dalam dunia perkerisan ya. Tapi mengenai pandangan saya terhadap keris sebagai karya budaya akan tetap sama. Dari awal saya menyukai keris, saya sudah punya pikiran sendiri. Keris ini harus dipandang sebagai sebuah warisan yang harus diteruskan sampai akhir zaman. Ini adalah identitas bangsa yang harus kita pertahankan, dan ini adalah karya bangsa Indonesia original yang harus tetap kita banggakan. Kalau bukan kita yang membanggakan karya anak bangsa, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang kita mulai memiliki pemikiran-pemikiran tentang kebanggaan terhadap karya anak bangsa, kapan lagi? Ini hasil kerajinan tangan, kerajinan tangan. Makanya setiap keris atau setiap tosan aji yang dihasilkan oleh empu, subhanallah. Tunggu geluduknya lewat sebentar. Setiap hasil karya buah tangan atau handmade itu akan memiliki keunikannya sendiri dan tidak ada duanya. Itulah kenapa kok bangsa lain, bangsa asing, Eropa, Amerika itu sangat menghargai karya buah tangan karya hasil karya handmade. Karena itu setiap bilahnya itu selalu unik. Tidak mungkin seorang empu membuat satu keris yang betul-betul sama. Kalau dulu ceritanya ada empu Supo yang menghasilkan keris kembar untuk agar keris yang aslinya bisa diambil karena hilang. Ya mungkin secara kasat mata sepintas mungkin sama, tapi saya yakin ada hal yang tetap berbeda jika itu adalah hasil karya karya handmade handmade buah tangan, buatan tangan manusia. Tetap ada sisi-sisinya yang berbeda. Nah itulah, mohon maaf nih agak terbawa suasana saya mempresentasikan malam ini tentang keris putran ini. Karena memang saya bukan karena saya tidak menyukai orang-orang yang selalu membanggakan tentang keris-keris sepuh. It's okay, tidak masalah buat saya, karena dari keris sepuh itulah lahir keris-keris baru ini. Tapi ya kita harus memberikan apresiasi yang seimbang, karena menurut fungsinya masing-masing. Mungkin keris sepuh sebagai asal muasalnya keris-keris yang sekarang, tapi keris sekarang pun memiliki tanggung jawabnya sebagai penerus dari budaya ini agar tidak berhenti. Apakah kita akan mau kehilangan identitas kita, salah satu identitas kita ini, karena tidak ada lagi orang yang mau menghargai keris-keris baru? Coba bertanya pada diri kita masing-masing. Akankah kita kehilangan salah satu karya fenomenal asli dari anak bangsa ini hanya karena kelirunya penghargaan kita terhadap karya bangsa ini? Ya, mari kita berpikir lebih realistis, mari kita berpikir lebih kritis dan logis dengan hati yang tetap adem ayem. Ya, nggak usah pakai emosi, santai aja bro. Kita lagi ngobrol aja kok. Oke, demikian sedulur pakeris dan tosanaji, apa yang saya sampaikan tadi tentang keris putran, keris STW, tentang keris kamardikan, dan tentang keris sepuh. Pandangan-pandangan saya terhadap keris-keris tersebut dan pandangan saya terhadap tugas dari keris kamardikan, keris baru, keris putran dan sebagainya sebutannya ke depannya, untuk masa depan anak bangsa, untuk masa depan sejarah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Oke, sekian dulu. Mohon maaf jika ada kekeliruan saya dalam menyampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil manfaatnya yang positif, buang yang negatif. Dan salam tosanaji, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.